Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dr. Penny yang saya hormati dan Saudara Sofyan. Hari ini ujian komprehensif atas nama Anda kelas K1 Fikih B2 ya. Tugas Anda mempresentasikan modul yang mau Anda presentasikan maksimal 10 menit dan itu Anda bisa untuk share screen. Nah, setelah itu akan saya dan Bu Dr. Penny perdalam dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam form penilaian komprehensif. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Winarno, SSI MPD, dan juga Ibu Dr. Penny Susakti selaku dosen penguji komprehensif UIN Salatiga PPG Daljab 2023. Semoga selalu dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini saya selaku mahasiswa PPG Daljab tahun 2023 ingin mengikuti ujian komprehensif dalam rangka melanjutkan proses kegiatan pelaksanaan PPG. Maka saya akan memaparkan terkait dengan RPP yang sudah saya buat. Sebelum saya memulai kegiatan pembelajaran, saya membuat RPP terkait dengan informasi umum. RPP yaitu Satuan Pendidikan adalah MA Nahdlatul Muslimin, tahun penyusunan 2023-2024, jenjang sekolah MA kelas 10 fase E, alokasi waktu 4 kali 45 menit terbagi menjadi 2 pertemuan, yaitu 2 kali 45 menit. Di dalam penyusunan modul ajar ini ada beberapa konsep. Yang pertama yaitu kompetensi awal. A. Memahami pengertian zakat. B. Mengetahui jenis-jenis zakat. C. Mengklasifikasikan harta benda yang sudah mencapai nisab dan haul yang wajib dikeluarkan zakatnya. D. Mengklasifikasikan mustahiqin. E. Mengetahui nisab dan haul zakat mal sesuai dengan hukum Islam. Yang kedua adalah profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin, yaitu diantaranya di dalamnya ada profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Yang kedua yaitu profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai adalah ta'adub, tawassut, tatawur, wa'ibtikar, dan tasamuh. Yang konsep yang ketiga itu sarana prasarana terkait dengan media pembelajaran menggunakan LCD proyektor, komputer, laptop, jaringan internet, spidol, papan tulis, dan ballpoint. Sumber belajar menggunakan LKPD, buku teks, laman e-learning, e-book, dan lain-lain sebagainya. Target dari pembelajaran ini adalah modul ajar ini digunakan untuk peserta didik kelas reguler, yaitu yang berjumlah 25 sampai dengan 32 orang per kelas. Peserta didik yang ada kendala kesulitan belajar ditangani dengan cara bimbingan secara individu atau menggunakan tutor yang sebaya untuk memberikan bimbingan peserta didik sehingga dapat mencapai capaian pembelajaran. Model pembelajaran yang kami gunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar adalah discovery learning atau PBL. Yang kedua adalah ceramah, tanya jawab, demonstrasi, diskusi, dan karya wisata. Yang selanjutnya kompetensi inti. Tujuan dari pembelajaran adalah 1. Meninjau ketentuan zakat dalam hukum Islam dan undang-undang pengelolaan zakat. Yang kedua, menyelidiki ketentuan zakat dalam hukum Islam dan undang-undang pengelolaan zakat. Yang ketiga, menulis laporan penerapan ketentuan zakat dan undang-undang pengelolaan zakat. Yang keempat, mempresentasikan penerapan ketentuan zakat dan undang-undang pengelolaan zakat. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami, menyebutkan, dan menjelaskan terkait dengan zakat dengan bahasa dan istilah beserta dalilnya, dengan bahasanya sendiri.
Yang kedua yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian macam-macam zakat secara lengkap dengan bahasa sendiri. Yang ketiga, peserta didik mampu mengklasifikasikan harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab dan haulnya. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan pengertian masing-masing orang yang berhak menerima zakat atau mustahikin. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan nisab dan haul harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya. Poin yang selanjutnya yaitu pemahaman bermakna. Yang pertama, memahami pengertian zakat sangat penting sekali karena dalam beribadah tidak bisa lepas dari ilmu fikih, baik ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah seperti sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, memahami perkembangan ilmu fikih adalah merupakan keniscayaan agar mengetahui perkembangan ilmu fikih dari periode ke periode berikutnya. Terus poin yang selanjutnya itu pertanyaan pemantik. Jadi setiap saya mengajar, saya mengemukakan beberapa pertanyaan, saya lontarkan beberapa pertanyaan kepada peserta didik. Di antaranya satu, jelaskan pengertian zakat menurut bahasa dan istilah. Yang kedua, sebutkan macam-macam zakat. Yang ketiga, sebutkan syarat-syarat harta yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Yang keempat, sebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahikin. Terus poin yang selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu saya mulai dengan kegiatan pendahuluan. Di antaranya peserta didik memberi salam, membimbing siswa berdoa. Maaf, ini guru. Guru atau saya memberi salam, membimbing siswa berdoa dan pembiasaan membaca Asmaul Husna. Yang selanjutnya, guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi. Yang selanjutnya, guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan. Yang selanjutnya, yaitu yang keempat, guru menyampaikan garis-garis besar cakupan materi dan langkah-langkah pembelajarannya. Terus yang selanjutnya yaitu konsep kegiatan inti. Yang pertama, kegiatan literasi mencakup peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait dengan pengertian zakat dan macam-macam zakat. Terus yang selanjutnya itu critical thinking. Kegiatannya meliputi memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal-hal yang belum dipahami oleh peserta didik. Dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetis atau hipotetik. Pertanyaan ini harus berkaitan dengan materi pengertian zakat dan macam-macam zakat. Terus yang selanjutnya yaitu kegiatan kolaborasi. Collaboration. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mepresentasikan ulang dan saling bertukar informasi mengenai pengertian zakat dan macam-macam zakat. Terus yang selanjutnya yaitu komunikasi. Peserta didik menyajikan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengutarakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Yang selanjutnya yaitu creativity. Guru atau saya dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait pengertian zakat dan macam-macam zakat. Kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Yang selanjutnya itu kegiatan penutup selama 10 menit. Selama 10 menit ini dibagi dua karena ada 2 kali pertemuan. Yang pertama yaitu guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar. Yang kedua, guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat. Yang ketiga, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan dilanjutkan berdoa. Oke, sekarang coba tolong dibaca yang nomor 3 ini, Pak. Pakai ta'awud. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun gilad
malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Pak Sofyan, habis ini Anda menulis surat Al-Ikhlas tulis tangan, kemudian difoto, dikirim ke saya Jabri ya. Iya Pak Prof. Oke, silakan untuk closing statement, silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Winarno SSI MPD dan juga Ibu Dr. Penny Susepti selaku dosen pembimbing UIN Salatiga atas bimbingannya sampai saat ini. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga saya sangat berterima kasih atas beberapa masukan demi perbaikan saya ke depan terkait dengan implementasinya. Dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam ujian ini masih banyak kekurangannya, bahkan kesalahannya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian ya Bu Dr. Penny dan Saudara Sofyan, ujian bersama Anda.